Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Kita lagi berdua ya Mas Tuying ya? Iya. Ngapain Mas Tuying? Biasa ngobrol. Ngobrol ya, ngobrol seperti biasa. Kita kan bahas sesuatu. Jadi gini Mas Tuying, kemarin kan ada pas Syawal, Lebaran ya. Aku kebenaran ada keluarga di sana. Iya. Jadi masih wilayah dekat-dekat Tegal, yaitu di wilayah Brebes. Kampungnya di sana itu masih Asri ya? Masih asri, masih pegunungan. Jadi di kaki Gunung Slamet. Gunung Slamet kan ada berapa kecamatan ya, diputerin berapa kecamatan termasuk Brebes, Tegal, Pemalang juga. Nah ini aku ke Brebes sana, terus datarannya tinggi, kaki Gunung Slamet. Kebenaran ada beberapa view yang menarik untuk kita bisa suguhkan buat teman-teman di Nasur gitu. Jadi ya karena kita kan banyak bahas tentang hal mistik, terus peninggalan masa lalu. Ternyata di sana ada beberapa Mas Tuying, termasuk ada candi, terus ada makam-makam yang masih bahasanya masih samar lah. Tapi penduduk sekitar meyakini bahwa itu adalah makam seorang penggede dan itu pernah ada kiprah di daerah tersebut. Ini di Kecamatan Paguyangan Mas Tuying. Kalau desanya itu kelurahannya Wanatirta. Dusunnya Kedawung. Ini teman-teman yang dari sana masih tahu lah. Insya Allah tahu semua. Jadi lokasi itu kita akan bahas tentang makam. Makamnya namanya makam Jipati. Jipati ya? Ya, aku apa ini lidahnya orang sana yang memang ucapannya begitu, apa memang benar seperti itu ngomongnya Jipati apa Adipati, aku bilang gitu kan. Tapi mereka ya Jipati Mas, ya mungkin Adipati katanya. Ya mungkin emang gitu Mas, kayak Adipati, cuman lidahnya orang Jawa gimana ya? Kadang libet gitu. Jadi ya namanya makam seluas itu. Terus di pinggir jalan juga ada dua makam, satunya makam Kebun Gedang, cuman dibatasin sama sawah sepetak. Mungkin dulunya nyambung Mas Tuying. Mungkin dulunya nyambung dan itu ada pohon beringin yang gede-gede banget. Terus beberapa bunga-bungaan kuburan yang tentu kalau dataran tinggi sama di sini agak berbeda. Jadi lebih ini berwarna kalau sana. Kembang-kembang kalau di sini kan lebih cenderung ke Kamboja banyakan. Ya kan, sama ya puring lah. Puring paling, kalau di sana puringan ada, Kamboja, terus bunga-bunga yang lain. Itu kesan seremnya kalau saya sendiri dari mata dohir gitu ya, itu nggak terlalu karena warna-warni. Tapi kalau ngelihat beringinnya segede apa, ya serem juga lagi Mas Tuying. Nah pas aku ke sana jalan-jalan ya, katanya di situ ada kisah, di situ ada penggede. Alhamdulillah bisa ketemu sama seseorang yang bisa kita ajak bicara. Tapi pendapatnya dia dari orang tuanya, katanya di situ adalah makam seorang begede, benar Mas Tuying. Oh di situ ada 4 makam Mas, tapi ini petilasan. Petilasan artinya kan bukan makam ya, bukan tapi singgahan seperti itu. Nah ini mumpung ada Mas Tuying, kita akan coba nanya Mas Tuying biar dilihat secara batin. Nanti untuk sosoknya nanti ya, ini makam atau petilasan? Sebenarnya tuh makam, cuman bukan makam itu loh, orang itu loh Mas. Bukan. Kayak bawahannya dia loh. Makam bawahannya. Artinya si yang aku wawancarai itu dia nggak bisa menyebut nama karena memang kan nggak tahu. Cuman disebut dari orang tua itu seorang adipati, makanya disebut Jipati. Nah di situ ada 4 makam penggede Mas di situ katanya ya. Ini yang adipatinya satu, yang satu ini masih saudara, ada kaitannya begitu. Nah menurut Mas Tuying adipatinya nggak di situ? Enggak. Agak jauh dari dia Mas, dari makam itu loh. Agak jauh. Itu yang di makam itu emang saudaranya, cuman saudara dari bapak kedua. Dari bapak kedua saudara. Bapak tiri ya itu. Oh Mas. Dari bapak tiri saudara. Berarti masih ada pertalian saudara ya? Masih ada. Masih ada kerabat. Iya. Bukan sepupu ya? Adik kakak ya? Adik kakak, cuman beda itu. Beda. Ini ayah lah. Berarti 4 makam, tapi yang memang dimakamkan di situ bukan sosok adipatinya ya? Bukan. Tapi saudara-saudaranya. Lelaki atau perempuan? Dua-duanya. Laki-laki atau perempuan ada. Laki-laki perempuan. Yang terlihat tentu kan yang kita bahas tadi, aku menyebut ada 4. Ini berarti 3 makam ya? 3, yang satu perempuan, 2 laki-laki. 2 laki-laki. Satu lagi petilasannya. Satunya petilasannya.
Oh, yang satu yang disebut Adipati itu petilasannya aja. Iya, Sementara makamnya bukan di situ. Bukan. Agak jauh. Agak jauh. Iya, kira-kira 500 meteran lah kurang lebih. 500 meteran. Arahnya naik apa turun? Naik ke atas. Naik ke atas ya. Oke, baik. Nanti wis orangnya udah datang di belakang. Ya, oke, nanti wis baik. Mas Tuying, kalau boleh disebut, sebenarnya ini kan jadi masih samar gitu ya. Iya. Kalau beliau itu mau disebut, sebenarnya itu siapa namanya? Kalau enggak ya julukannya siapa? Khusus ini aja nggak apa-apa, tapi kalau yang luar jangan. Khusus ini maksudnya? Jadi Untuk kita lah, ya kalau di luar ada mungkin julukannya apa mungkin? Ki Panca Warnasari. Ki Wangasari untuk sosok adipatinya ya. Ki Panca Wangasari. Terus Julukannya Ki Panca Wangasari. Sementara yang sosok yang tiga, itu yang saudaranya ya. Saudaranya. Wana Tirta, kalau Warnasana, Wana Tirta, Warnasana, Warna itu susah banget satunya, Mas. Oke. Nggak bisa. Warna itu kan iya, warna Tirta. betul. Warna Tirta, Warna Sanga, Warna Panca. Warna semua ya. Nggak tahu, Iya. emang kayak gitu. Oke, ini kan jadi ketemu desanya, kelurahannya itu namanya Wanatirta. Artinya yang dimakamkan di situ salah satunya adalah Wanatirta. Iya. Jabatannya seorang apa, Mas Tuying? Ya kayak kalau di sini kayak sekretaris itu apa namanya? Sekretaris. Dulunya apa itu? Sekretarisnya Demang ya, Ki Demang Wanatirta ya dulu Iya. ya. Baik. Nah, di situ kelurahannya namanya adalah Wanatirta, Mas Tuying. Iya. Artinya makam itu adalah makam penggede Wanatirta, betul ya Mas Tuying ya. Sementara yang disebut Adipati itu adalah saudaranya. Iya. Dan di situ hanya petilasannya saudaranya, berarti pernah ada di situ. Iya. Sementara yang berkiprah secara penuh adalah Ki Wanatirta sendiri. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita bicara tadi ada Adipati, terus ada Demang, Iya. bahasanya seperti itu ya. Masih ada ucapan-ucapan zaman ke situ lah ya. Nah, ini ada bau-baunya di era sudah Mataram Islam atau sebelumnya, Mas Tuying? Dilihat sih tadi 1880 tuh. Udah kemarian. Ya. 1880 atau Udah apa? kesini ya, Mas Tuying ya. Perannya gimana, Mas Tuying? Apa dia beliau itu yang babat alas di situ atau apa? Iya, emang dulu itu alas semua, terus dijadikan kampungnya, kayak istananya dia. Terus nggak lama ada pihak orang tertentu semacam kayak kerajaan lain mau nyerang dia. Udah ya. Ada pertempuran juga sih. Ada pertempurannya. Ada. Maaf, ini Ki Wanatirta berarti dia Muslim ya? Ya, Udah Muslim ya? Udah, Mas. Udah Muslim. Berarti ada benturan dengan kerajaan lain karena memang di sana gini, Mas Tuying. Setiap kampung namanya itu familiar banget. Jadi kayaknya ada di TV-TV. Iya. Ya, ada Negara Daha, ada Taruban, macam-macam di sana. Jadi memang mungkin sisi lain kali ya kita kalau ada kesempatan. Iya, betul. Ada beberapa memang bukti fisik seperti arca dan lain-lain. Nanti Iya. mungkin insya Allah di lain kesempatan. Tapi kita sambungkan dengan apa yang kita bisa dapat karena memang bisa ada diwawancari satu orang ya, nanti di muka atau di belakang kita ngobrol ya, Iya. nanti ditampilkan wawancaranya. Ternyata yang nggak jauh berbeda. Beliau mengatakan bahwa di situ ada 4 makam. Jenengan juga melihat ada 4 makam ya, ada. penggede, yang satu petilasan, yang 3-nya memang makam. Ya, nanti bisa dilihat juga di itu ada kameranya Ada. satu. Oke. Ada videonya lah. Iya, berarti ini ada kejelasan apa yang dilihat dari Mas Tuying. Salah satunya adalah Ki Wanatirta, nama kelurahannya Wanatirta, Iya. Mas Tuying. Iya. Oh, untuk ini Mas Tuying, ada sisi mistik tentu di situ. Apalagi penggede-penggede seperti itu ya, makam-makam lama. Iya, pasti. 18 berapa Mas Tuying?
1880-an lah. 1880. Kiprahnya atau meninggalnya? Kalau itu yang penggedenya itu meninggal sendiri sih mas, sakit. Sakit ya. Tapi saudara-saudaranya yang dibunuh. Saudara-saudaranya udah ada bentrok itu ya. Ada. Jadi dari yang Cuma luar paling ya. mengenaskan yang perempuan mas. Yang perempuan. Ya. Itu ada. Jangan ya. Makanya di situ sering kemunculannya sosok Betul, Malik. betul. Kayak Betul. dia nggak terima, katanya nggak terima aku dibunuh dengan cara keji kayak gini gitu. Sampai sekarang masih Diizinkan diceritakan apa enggak? terlalu dalam mas. Terlalu dalam ya. Aku juga nggak mau ngucapin juga nggak bisa mas. Asli. Ini tentang ya bener, tentang seperti itu, tentang Kerasan. seperti itu. Ada sedikit tadi Mas Tommy di belakang ada KDRT. kata KDRT. Ya manusiawi, kadang Iya. ada kelalaian seperti itu. Yang pasti memang dari berbagai cerita narasumber yang aku dapat di sana, Pak, di situ ada kisah apa yang hubungannya, biasanya kan orang makam cenderung ada penampakan apa. Mas, di sini nggak boleh macam-macam, Mas. Iya. Maksudnya Pak, ya maksudnya nggak boleh sembarangan, entah itu ngencing sembarangan, entah itu ngucapin kata-kata yang nggak enak. Kasar lah, kotor Terus itu. lingkungan ini karena namanya sawah gitu Iya. ya. Kalau kadang orang kan pengennya ada perluasan, dapat 1 jengkal lumayan atau apa. Itu sering didampakkan sosok wanita. Iya. Pengen tanyain ke Mas Tuying, apakah sosok itu sama yang perempuan tadi saudaranya itu, bukan Mas Tuying? Kalau dari bentuk fisik, bentuk wajah ya sama mas. Bentuk, tapi sosoknya tetap salah, jin. sosok jin ya. Iya. Kalau fisik emang sama. Kalau fisik ngambil dari fisik Iya, manusia, betul. Baik. Jadi fix memang itu sering ditambahkan sosok perempuan. Kadang-kadang dia memakai bajunya putih kayak long dress Iya, begitu, betul. tapi kadang-kadang dia pakai kayak baju Jawa, Kebaya. begitu. Sang deket banget sama jalan itu, jalan utama Mas Tuying. Dia pas turunan begitu. Nah, di situ juga kita, kalau Mas Tuying lain kali ke sana, di sana ada airnya itu kan pegunungan batu ya, Iya, betul. batu. Di sana banyak ikan bentar, mancing enak Mas Tuying. Kecil-kecil lah mas. Iya, udah gede, udah karena gede. udah gede banget segini tapi makanya ya itu, ya tadi bentar lah. Eksotik banget, dan kita berhasil juga ngambil beberapa view di sana. Ada yang lain juga mungkin nanti akan diulang, soalnya ada video yang gabus juga Mas Iya. Tuying. Jenengan kalau ada kesempatan ikut ke sana. Ya insya Allah. Kalau ada waktu lah mas. Iya. Di situ ada penguasa yang lain mungkin Mas Tuying, kalau kita lihat dari sisi gelapnya. Dari di tempatnya makom ya. Iya. Kalau di makom sih enggak mas. Di makam enggak. Tuh ya di atasnya itu yang di makomnya itu loh mas, yang paling gede. Di mana? Di makomnya itu yang Diperingin. itu. Diperingin ya. Ya karena itu mungkin kalau misalnya nanti jadinya kayak apa ya, kalau aku ngambil Ngusut lah. itu, aku ngusut ke sana. Emang dari bawah Mas Tuying, pas di atas, turun lagi ke bawah kan akhirnya seperti itu. Ini diperingin nih. Ya wis. Tapi yang pasti kita udah dapat kejelasannya. Mas Tuying juga tadi udah buka ya, adabnya kita sebaiknya seperti apalah di makam ya Mas Tuying ya. Ya sebaiknya ya tetaplah kita kasih doa sama itu loh, sama yang di Berarti makam. kalau misalnya warga setempat bentuk doa, bentuk terima kasih, pernah ada Bapak Talas di situ, mereka mau tawasul itu ya, temu Mana Tirta ya? Iya nggak apa-apa. Mana Tirta aja Iya. ya, bukan nama aslinya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Alhamdulillah malam ini kita dapat kejelasan, baru ada kesempatan buat dibuka, padahal udah lama sekali videonya. Udah 1 bulan lebih. Udah 1 bulan lebih ini aja, udah lebarannya udah mau lebaran haji. Lebaran kan, Mas haji, Tuying. iya betul. Tapi ternyata memang didapat ada 4 makam, salah satunya itu Petilasan yang disebut makam Cipati, memang Adipati tapi bukan dimakamkan di situ. Iya bukan. Cuma Petilasan. Yang 3 adalah satu yang jadi nama kelurahan situ. Iya. Ki Wana Tirta, yang keduanya adalah saudara-saudara yang lain. Iya, betul. Salah satunya perempuan. Perempuan. Itu aja ya Mas Tuying ya. Ya. Cukup. Ada sosok yang sering mengganggu di situ, yang lain ada Mas Tuying? Banyak mas. Terutama ya pasti familiar lah. Yang satu yang paling sosok paling powernya lumayan ya emang kayak sejenis itu mas, Wewe Gombel lah. Wewe Gombel. Itu yang paling sering. Karena memang itu juga di dekat jembatan, ada lintasan kali kecil, tapi kalau kali itu kan paling
1 meter mungkin lebarnya, Iya. tapi itu dalam ke sana batu. Nah itu ada palangan jembatan, sama sekali nggak ada penerangan. Jadi warga sana pun kecuali yang berani. Iya. Kalau malam itu kan keputus. Jadi kampung bawah sama kampung atas ini sawah semua, itu letaknya di tengah-tengah sawah. Iya. Jadi sering ngeliatin sosok itu di jembatan. Iya. Kayak gitu Itu loh. paling gede sih itu, Mas. Iya, iya, iya. Tempatnya di situ sih kerajaannya juga. Oke. Itu ya. Oke. Kelihatan sama soalnya. Ada. Ya wes, karena kita udah bicarain, katanya Mas Tuying udah kesebut datang semua. Sekalian aja sebutin satu-satu Mas Tuying. Ya itu terutama ya itu yang sosok Wewe Gombel lah. Ya. Gombel di belakang. Yang belakang, yang satu lagi itu kayak sejenis kayak tengkorak, itu namanya apa sih? Tek-tekan. Tek-tekan. Cuman dia Jerangkong. cuman pokoknya di saat bawahnya itu. Bawahnya Wewe Gombel. Kayak itunya apa namanya? Pengawalnya lah itu. Awal ya. Tapi masih satu kerajaan sama Masih, ini. Ya? masih. Selingkuh Yang satu itu ya. lagi itu sosok ular besar. Ular besar dari sisi sungai ya. Iya. Ya itu aja wis. Udah ya Mas Tuying ya. Udah. Oke. Banyak. Iya, nah makin lama makin banyak, kita wedangannya cuma 2. Iya, susah nih. Buka airnya, Mas. Iya. Apalagi mereka medangnya yang bukan begini ya Mas Tuying. Nah, iya. Ya itu yang kita bisa dapat dari kemarin waktu pas awal aku ke sana. Ternyata alhamdulillah banget ketemu. Kenapa ada nama Wanadita? Ternyata itu adalah nama seseorang yang buka babat alas di situ dan berperan untuk masyarakat itu hingga sekarang begitu ya. Sebagai warga sekarang kita bisa menikmati sampai saat ini. Jadi ada akses, bisa makmur, bisa apa ya. Terima kasih. Tawasul ya monggo. Iya, monggo, seperti itu apa-apa. ya. Kita juga menjaga di situ ya Iya. Mas Tuying. Ini jaga lingkungan situ lah, Mas. Ya, itu aja yang kita bisa sampaikan pembahasan malam ini. Semoga ada al-baik yang kita bisa utarakan buat kita sendiri dan teman-teman. Semoga kita di musim yang ini Mas Tuying pancaroba tapi nggak genah gitu Iya, ya. betul. Banyak orang sakit, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin, dan amin, selalu ya Rabbal mendapatkan alamin. terbaik dari yang paling baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Halimi, Bapak Halimi, Iya. satunya ini Bapak siapa? Bapak Nasuha, Bapak Nasuha. Ini komplek pemakaman Jipati ya Pak? Iya. Cipati sama Kebun Gedang. Yang Jipati yang sebelah mana Jipati Pak? ini. Oh, Jipati yang sebelah ini. Jipati, terus satunya Kebun Gedang ini ya. Ya. Tahu sedikit kisah-kisahnya nggak Pak? Zaman dulu-dulunya Kalau gitu? saya itu pasti tahu. Ya, Dulu ini kata orang dulu loh, ya. yang duduk di sini itu adalah Adipati Merja. Adimati Meja. Adipati Merja itu adalah orang keturunan orang Wanatirta. Orang mana kita? Asal usulnya dari Pasir Luhur. Pasir Luhur, daerah Daerah Banyumas. daerah Banyumas. Ya, Pasir Luhur. Berarti jelas keturunan Islam. Dalam Islam Ya. ya. Ya, ini kan 4 orang. Satu Adipati Merja. Ya. Makamnya itu nggak di sini. Ini cuma Patilasan. Makamnya adalah di Tapak Sela, Bapak Sela. Renggong. Oh, di Renggong. sana. Renggong, Tapak Sela makam di Renggong. Kan punya 3 adik. Ya. Satu Adipati Sari, makamnya di Karangsari. Lihat saja itu di makam Karangsari pasti ada Karangsari. candi. Berarti Itu kalau- adiknya Adipati Merja. Ada Yang hubungannya yang ya? ketiganya, yang keduanya Adipati Daha. Lihat saja di Gardaha pasti ada Negara Patilasan. Daha. Negara Daha pasti ada Patilasan, Negara Daha. Dan yang terakhir adalah Adipati Tuban. Lihat Tuban. saja di Traban pasti ada candi. Tanya saja. Taraban Taraban. pasti ada candi. Oh, baik. Candi Taraban adalah makomnya Adipati Tuban, ya. Oh, gitu. Di Negara Daha Adipati Daha. Di Karangsari Paguyangan Adipati Sari. Kalau Adipati Merja di sini berarti itu 4 orang. Pak berarti. Kalau silsilahnya tahu mungkin dari kerajaan mana dulunya gitu Pak? Ya taunya cuma dari Pasir Luhur. Pasir Luhur ya? Ya kerajaan Pasir Luhur berarti. Gitu, baik. Ada kisah-kisah mistik, mungkin orang pernah lihat apa di sini gitu Pak? Kejadian apa gitu? Dulu pernah saya waktu masih punya garapan sawah di situ, yang sekarang buat kandang ayamnya di. Itu pernah ada. Ya seorang perempuan dodok, Ya, malah saksinya mungkin udah meninggal juga masih hidup orang Wanatirta. Ya perempuan duduk di jam 11 siang lah.